Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Syadzah Syafa Zahira dari kelas 3A Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang bernama Ratu Farah Ayu Destria. Halo semuanya. Nah, pada saat ini topik yang akan kita bahas adalah tentang Sumpah Pemuda. Karena beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati Sumpah Pemuda nih. Pertanyaan pertama, pemuda itu diperingatinya setiap tanggal berapa di setiap tahunnya? Sumpah Pemuda itu diperingati di tanggal 28 Oktober di tahun 1928. Nah, kakak nih sebagai generasi Z itu hafal nggak sih Sumpah Pemuda itu? Hafal? Coba sebutin dong kak kalau hafal. Oke. Jadi Sumpah Pemuda yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oh iya, ternyata kakaknya hafal nih guys, keren banget. Walaupun eranya udah modern tapi tetap gak lupa sama Sumpah Pemuda. Nah, yang selanjutnya nih kak, menurut kakak kalau zaman dulu itu nggak ada Sumpah Pemuda, ini gimana sih kak zaman sekarang jadinya tanpa Sumpah Pemuda? Jadi kalau misalnya zaman sekarang tidak ada Sumpah Pemuda, menurut saya itu tidak akan ada yang namanya anak muda yang mengingat atau menggunakan kebudayaan Indonesia dan diterapin di dalam kehidupan sehari-hari, Kak. Jadi alangkah lebih baiknya memang ya sudah bagus gitu, sudah ada Sumpah Pemuda dari zaman dulu, kemudian di zaman sekarang pun penerapannya masih bisa digunakan. Nah, terus menurut kakak nih, penerapan Sumpah Pemuda di masyarakat di zaman yang modern dan serba digital saat ini tuh gimana sih kak penerapannya? Kalau menurut saya dari Sumpah Pemuda sendiri itu kan mengangkat 3 poin ya kak. Ya. Jadi yang pertama itu ada tanah air Indonesia, kemudian bangsa Indonesia dan berbahasa Indonesia. Dari 3 poin itu kita bisa ambil bahwa kita sebagai anak muda itu harus bangga menjadi bagian dari tanah air Indonesia, berdarah Indonesia gitu. Kemudian yang kedua, kita juga harus bangga bahwa kita memiliki kesatuan yaitu sebagai bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kita juga harus bangga bahwa kita sangat menjunjung tinggi bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama, atau paling tidak jika memang bukan sebagai bahasa pertama, kita menggunakan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang utama digunakan di dalam kehidupan sehari-hari gitu kak. Nah, jadi itu guys, penerapan di zaman sekarang sebagai pemuda kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik ya kak, berarti, dan tentu saja memperluas wawasan kita tentang budaya Indonesia. Nah, terus selanjutnya nih kak, menurut kakak dalam Sumpah Pemuda itu nilai-nilai apa aja sih kak yang terkandung di dalamnya? Jadi nilai-nilainya itu kan tadi kita sudah membahas 3 poin ya kak ya. Ada darah Indonesia, maksud saya darah atau tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua ada berbangsa Indonesia, kemudian juga berbahasa Indonesia. Nah itu nilai yang sangat amat dalam sebagai pemuda, karena memang di jiwa kita yang sekarang ini, apalagi di tengah gempuran kultur sekarang itu sangat-sangat diperlukan adanya poin atau nilai-nilai yang mengandung cinta negara gitu. Jadi agar kita tidak terbawa arus kak. Oh ya, jadi seperti itu ya guys. Nah selanjutnya nih kak, bagaimana sih tanggapan kakak atau pandangan kakak tentang anak muda yang saat ini tuh kurang peduli tentang adanya Sumpah Pemuda ini, itu gimana kak?
Kalau untuk ketidakpedulian ya kayak Iya. itu kan tergantung dari setiap orang ya. Tapi sebagai pemuda Indonesia sih harusnya peduli Kak, karena kalau misalnya nggak peduli nanti jadinya kurang memahami apa sih yang sebenarnya harusnya anak muda itu bisa ambil nilai-nilai baik gitu. Apalagi terutama sebagai pemuda Indonesia. Nah, terus nih Kak, yang terakhir, harapan Kakak buat anak muda Indonesia zaman sekarang ini apa sih Kak harapannya? Jadi harapan saya yang paling besar sebagai anak muda juga gitu, yang pertama sih anak muda harus bisa berpikir lebih kritis, lebih inovatif, lebih kreatif, terus juga bisa mengembangkan ide-ide yang bisa membawa masyarakat ke arah yang lebih maju lagi. Mungkin dalam segi teknologi atau pendidikan, kemudian juga lebih peduli terhadap lingkungan gitu Kak. Wah, bagus sekali jawabannya. Nah, itu guys tadi wawancara saya dengan teman saya terkait dengan Sumpah Pemuda. Terima kasih ya Kak telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Nah, Terima kasih juga Kak. iya. Nah, jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.